Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia lomba pidato, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini saya dan hadirin semua dapat saling bertatap muka secara virtual dalam acara lomba pidato dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kedua, sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang dijadikan pedoman dan panutan karena kemuliaan akhlaknya, yang semoga kelak kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Rabiul Awal adalah bulan yang bersejarah dalam kehidupan manusia, karena pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah telah lahir seorang pemimpin umat manusia dari seorang ibu bernama Siti Aminah yang merupakan rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliau Allah menunjukkan kepada manusia menuju alam yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang, zaman keimanan, zaman ketakwaan, dan zaman yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Artinya, sesungguh aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi suri teladan bagi umatnya. Tentunya kita wajib bersyukur karena dengan adanya beliau diutus ke dunia ini, manusia menjadi sadar akan adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat itu, dan bagi orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana tata cara hidup yang indah, dari bangun tidur hingga tidur lagi. Bagaimana cara ibadah yang benar, cara makan, cara berpakaian,
hingga cara berkomunikasi antar sesama. Saat beliau bicara selalu pelan, sopan, sabar, fasih, dan menjadi pahami baik oleh orang awam sekalipun. Tidak seperti pemuda-pemudi sekarang yang dikit-dikit marah, disenggol sedikit marah, disindir sedikit marah, bergaya seperti kepiting, padahal kalau diinjak ia hancur. Betul apa betul? Betul. Hadirin yang dirahmati Allah. Lalu bagaimanakah cara kita untuk bisa meneladani akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari? Kita bisa terapkan 3M. M yang pertama yaitu mengetahui siapa itu Rasulullah SAW. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari kita cari tahu siapa itu Nabi Muhammad SAW melalui sirah nabawiyah. Jikalau kita baca sejarah Nabi, maka kita akan mengetahui betapa luhur dan betapa mulianya akhlak beliau. Saat beliau dihina, beliau malah menghina. Saat beliau dipukul, beliau malah merangkul. Saat beliau difitnah, beliau hadapi dengan tabah. Beliau adalah contoh nyata akhlak Islami yang sedapat mungkin kita ikuti. M yang kedua yaitu mengikuti segala yang dicontohkan. Setelah mengenal beliau Nabi, mari kita ikuti segala sunnah Nabi, baik berupa ucapan maupun tindakan, baik berupa ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. M yang ketiga yaitu mendakwahkannya secara luas. Langkah terakhir setelah mengenal dan mencontoh sunnah Nabi adalah dengan cara mendakwahkannya, dengan tujuan agar banyak yang mengenal, agar banyak yang mengetahui siapa itu Nabi Muhammad SAW dalam aspek kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, cukup sekian pidato dari saya. Saya berpesan kepada diri pribadi dan hadirin semuanya untuk bisa meneladani akhlak Nabi. Jadikan Nabi sebagai idola dalam bergaya, bertindak, dan bertutur kata. Semoga dengan itu semua kelak kita bisa diakui sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada tutur yang tidak teratur, ada kata yang tidak tertata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.